Zoya sedang membuat tembikar. Tukang kebun membawa radionya bersamanya saat dia pergi. Dia menatapnya dan mulai menyenandungkan lagu itu tetapi melupakan liriknya. Ini adalah lagu favorit Yas. Tapi aku bahkan tidak bisa menyanyikan lagu tanpa dia. Seorang wanita bernama Puja sedang mencoba membangunkan suaminya. Dia menggeser tirai untuk membangunkannya. Pria itu bernama Aditya. Dia bangun dan memberitahu Puja untuk menghentikannya. Mereka berdua terlibat perkelahian kecil. Diari Puja jatuh. Lalu Aditya mengambilnya. Saya telah melihatnya sejak kecil. Saya sekarang harus tahu apa yang ada di dalamnya. Puja menolaknya. Dia tidak ingin Aditya baca buku hariannya. Apa yang terjadi antara... Aditya bilang akan libur dan kantor dan menyuruh Puja membatalkan perjalanan. Kita akan pergi ke Dubai selama 2 hari. Aditya mengatakan kepadanya bahwa ulang tahunnya besok dan mengajak Puja pergi ke Paris. Puja menolak. Dia harus pergi ke Chennai untuk pameran. Puja bilang ke Aditya kalau Aditya tidak dapat membatalkan di menit terakhir penerbanganmu. Tepat sekali. Oke, baiklah. Kau kembali dari Kathmandu dan aku akan kembali dari Chennai. Dan sebelum jam 12, kita akan merayakan pesta ulang tahunku. Aditya memeluk Puja dari belakang dan bilang tolong jangan pergi. Puja menanggapi dengan tidak serius. Dia bilang aku mencintaimu padanya. Jangan pergilah. Puja, kemanapun kau pergi, ingatlah tidak ada yang mencintaimu lebih dariku. Yas mengatakan pada Zoya bahwa dia harus segera pergi. Ada masalah yang penting. Zoya tidak senang karena Yas menghabiskan setengah minggu di sini di Mussoorie dan sisanya di Mumbai. Yas, besok hari ulang tahun pernikahan kita. Dengar, aku akan kembali sebelum tengah malam, aku janji padamu. Kita akan merayakan ulang tahun pernikahan kita bersama-sama. Zoya sedang mengemasi tas Yas. Sebuah kotak kecil jatuh. Zoya menemukan cincin. Dia senang melihat cincin itu dan berterima kasih kepada Yas. Zoya menyukainya. Yas, ini sangat indah. Cincinnya sangat indah. Aku minta maaf mengatakan semua itu, tapi cincin ini sangat indah, Yas. Aku sangat bahagia. Terima kasih. Dia mencoba tapi sedikit longgar. Dia bilang tidak apa-apa, berat badannya sedikit turun. Saya akan memakai benang hitam di sekitarnya. Terima kasih banyak. Aku yang semakin langsing. Tidak masalah, aku akan mengikat tali hitam di sekitarnya. Puja peluk semua orang satu persatu. Aditya melambai padanya. Zoya berpikir itu pasti sesuatu yang penting karena itu Yas meninggalkannya. Dia melihat cincinnya. Kami akan merencanakan ulang tahun kami bersama sekarang. Kita akan merencanakan ulang tahun pernikahan kami. Cuaca bertambah buruk. Zoya khawatir. Penerbangan Yas mungkin tertunda karena itu dia akan sampai di rumah terlambat. Semoga hari ini penerbangan tidak tertunda. Dan dia terlambat pulang ke rumah. Aditya menerbangkan pesawat. Ada turbulensi dan dia memanggil para penumpang untuk bersantai. Aditya diberitahu tentang peringatan topan di depan. Aditya menyampaikan pesan ke ATC. ATC menyarankan dia untuk kembali ke Delhi karena landasan ke suatu tempat antara gunung, Dehradun, berbahaya. Aditya mengambil peluang. Kopilotnya tegang tapi Aditya meyakinkannya bahwa tidak ada nyawa yang hilang hari ini. Aditya mendaratkan pesawat dengan selamat. Penumpang lain bertepuk tangan untuk Aditya. Oke, tenang semua. Kita akan lepas landas lagi dalam 5 menit. Kopilotnya menginformasikan bahwa ATC mengatakan mereka tidak dapat terbang ke Kathmandu dalam cuaca seperti ini. Aditya khawatir untuk ulang tahun Puja. Temannya menyarankan dia untuk pergi ke Mussoorie untuk membeli hadiah untuk Puja dan Aditya pergi ke sana. Ibu Zoya mengeluh bahwa kedua putrinya sangat kurus. Zoya berbicara dengan bangga tentang Yas. Ayah Zoya mengatakan ketika saya membeli cincin untuk istri saya mengambil salah satu cincinnya bersama saya.
Ibu bertanya mengapa dia membandingkan dia dan Yas setiap kali pada setiap hal kecil. Ayah Zoya mengatakan aku kalah 5 tahun lalu karena Zoya memutuskan siapa yang lebih penting baginya. 5 tahun lalu, aku yang kalah. Zoya sudah mengambil keputusan. Siapa yang lebih penting dalam kehidupannya. Dengar, ini sudah 5 tahun. Tolong lupakan semua ini. Tanpa alasan kau masih saja menyimpan dendam. Ibu Zoya meminta suaminya, Wasim, untuk tidak membahas masalah ini sekarang. Ibu Zoya tidak mau Zoya dan ayahnya bertengkar lagi. Ayah Zoya mengatakan kalau Yas tidak layak untuk Zoya. Semua orang akan segera mengetahuinya. Yas tidak pantas untuk Zoya. Beberapa hari lagi, semua orang akan mengetahui itu. Ya, Bu. Zoya, tunjukkan cincinmu pada ayahmu. Zoya menunjukkan cincinnya ke ayahnya atas permintaan ibunya. Ayahnya mengatakan kalau Zoya benar. Yas memiliki selera yang bagus. Zoya mengatakan kalau Yas bekerja sangat keras. Perusahaannya juga baik-baik saja. Dia terus bekerja sepanjang waktu. Dia membiarkan saya tinggal di sini karena saya tidak suka pergi ke kota besar. Dia terus bepergian antara Mumbai Mussoorie sepanjang waktu tetapi tidak pernah mengeluh. Dia yang paling membuatku penting, sangat Ayah. bahagia. Dia membuatku sangat bahagia. Zoya segera pergi. Adik Zoya mengejarnya tetapi Zoya segera masuk ke mobilnya. pergi kemana? Adik Zoya ikut bersamanya. Dengarkan aku dulu. Baiklah. Aditya cari hadiah untuk diberikan ke Puja. Aditya mencari hadiah, artefak, untuk Puja. Gak disengaja Zoya datang ke toko yang sama. Mereka berlari menuju gramofon kecil dan mengambilnya pada saat bersamaan. Mereka berebut untuk mendapatkannya. Hei, tunggu. Buat tagihan untuk gramofon itu. Paman Charlie, apa kabar? Penjaga toko menyarankan Aditya untuk mencari hadiah yang lain. Karena ini adalah hari ulang tahun Zoya. Aditya mengatakan pada Zoya untuk tidak terlalu senang karena sudah mengambil barang itu darinya. Zoya mengatakan itu bukan milikmu dan aku akan merebutnya darimu. Dia memberi nang tunai. Jangan senyum setelah mencuri hadiah dariku. Jika ini hadiahmu, tidak akan ada yang mencurinya Kau darimu. yakin? Iya. Baiklah, aku minta maaf. Kenapa? Tunggu. Dengar, itu milikku. Tolong kembalikan. Kalau ini milikmu, tidak ada yang akan mencuri darimu, kan? Benar? Kembalikan. Kau tidak lelah. Ngambil hadiahnya dari tangan Aditya dan mulai berlari. Aditya mengejarnya. Zoya terus berlari dan Aditya mencoba untuk menangkapnya. Zoya meminta Aditya untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Dia melempar gula ke udara dan mengalihkannya dan berlari. Kau serakah. Kembalikan hadiahku. Kembalikan. Kembalikan hadiahku sekarang. Ayo. Pakaian Zoya basah kuyup merah. Aditya akhirnya duduk di bangku. Telepon Zoya dan Aditya mulai berdering pada saat yang bersamaan. Mereka tertegun diam oleh apa yang mereka dengar. Aditya dan Zoya mencapai lokasi kejadian. Mereka panik melihat keadaan mobil. Polisi berdiri di dekat mayat. Zoya dan Aditya menghampiri mereka. Tim polisi bergeser. Angin bertiup dan penutup dari wajah Yas bergeser. Zoya melihat tubuh Yas. Aditya lebih mendekat ke mayat lainnya. Dia melepas penutup dan tertegun melihat tubuh Puja. Mereka berdua memegang pasangan mereka masing-masing di tangan mereka dan menangis. Angin bertiup. Zoya dan Aditya melihat tangan Puja dan Yas saling menggenggam. Aditya terlihat marah.
Aditya memberitahu Zoya bahwa pasangan mereka berselingkuh dan membodohi mereka. Zoya memutuskan untuk Zoya. pergi ke Mumbai. Ini bukan Baik cinta, Aditya nak. dan Kau Zoya sudah terus kehilangan bertemu akal. satu sama Zoya, lain dalam kau perjalanan hentikan dia. mereka. Mereka terikat satu sama lain bahkan jika mereka menginginkannya atau tidak. Sekian episode Bepana ANTV episode 1 sampai 2 bagian pertama. Tuhan, Bersambung tolong ke bagian aku. episode Aku 2 mohon, ya. Tuhan.